tentu saja kalau PHK tentu saja itu sudah menjadi suatu yang lazim terjadi di perusahaan ya, karena dia kesulitan keuangan, banyak pemberi kerja itu memutuskan hubungan kerja. Otomatis kalau hubungan kerja putus, otomatis peserta pun juga putus menjadi peserta pensiun apabila pemberi kerja itu mendirikan atau membentuk dana pensiun pemberi kerja. Nah, dengan maraknya pemutusan hubungan kerja semakin mengurangi peserta dana pensiun, khususnya dana pensiun pemberi kerja, yaitu baik itu yang program manfaat pasti maupun program iuran pasti, dan juga mungkin juga DPLK itu kan kalau pekerja sudah putus hubungannya. Ini pasti dampak daripada kesulitan keuangan pemberi kerja sehingga pemberi kerja tersebut terpaksa memutus hubungan kerja terhadap pegawainya. Otomatis kalau pemberi kerja memutuskan, ya untuk dana pensiun tepatnya sukarela itu juga putus. Nah, mengakibatkan jumlah dana pensiun semakin lama semakin berkurang. Rata-rata 1 tahun itu dana pensiun pemberi kerja 6 sampai 7 dana pensiun yang membubarkan diri. Dan karena apa? Salah satu sebab di samping pemberi kerja memutuskan kerja, juga pemberi kerja ada juga yang karena ada BPJS Ketenagakerjaan, mereka fokus terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang mandatori untuk manfaat pensiun, yang sehingga memutuskan untuk dana pensiun sukarela, yaitu DPPK maupun DPLK. Itu masalahnya. Baik, Bapak tadi katakan 6 hingga 7 rata-rata mengundurkan diri. Ini sejak kapan Pak trennya? Apakah setelah pandemi atau dari sebelum pandemi juga sudah terjadi? Sebelum pandemi sudah terjadi. Karena begini, salah satu penyebab utama dana pensiun pemberi kerja, khususnya yang program PPMP atau program manfaat pasti itu sendiri, itu disebabkan karena apa? Karena pemberi kerja itu sudah tidak mampu membiayai, karena kan kalau program PPMP itu kan pemberi kerja memberikan kewajiban apabila terjadi kekurangan pendanaan. Ya, kurang pendanaan diwajibkan untuk menambah iuran tambahan. Nah, mulai di samping itu ada ketentuan-ketentuan ya yang dibuat dulu mungkin regulator untuk tahun 2012 itu dana pensiun atau BUMN itu sudah stop untuk mengikut sertakan program manfaat pasti. Yang baru masuk tahun 2012 itu diikut sertakan program manfaat pasti atau di DPLK, sehingga dengan adanya perubahan, sehingga ketimpangan daripada peserta aktif dan peserta pensiun semakin timpang, sehingga saat ini iuran yang dibentuk oleh pemberi kerja dan peserta itu tidak seimbang lagi dengan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunannya. Dampaknya apa? Kesehatan dana pensiun atau rasio kecukupan dana semakin berkurang, ya. Maka ada di situ disebutkan bahwa rasio kecukupan dana pensiun rata-rata kurang dari 100% atau unfunded. Kalau unfunded berkewajiban untuk menambah iuran pemberi kerjanya. Nah, ini. Nah, kalau selalu seperti itu, nah tingkat kesehatan dana pensiun kurang, nah, otomatis pemberi kerja sikap untuk dialihkan ke DPLK atau program lain, atau ikut saja ke BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya mandatori dan membubarkan dana pensiun pemberi kerja yang sifatnya komplementer atau sukarela. Peserta pun juga semakin lama semakin berkurang. Nah, sekarang ini rata-rata peserta itu tinggal untuk PPMP sampai dengan saat ini kurang lebih hanya 912.000, untuk PPIP-nya kurang lebih juga
tinggal 365.000 dan untuk DPLK kurang lebih 2.700.000-an. Nah, itu adalah DPP. Peserta yang ikut program pensiun yang sifatnya sukarela. Tentu saja sekarang ini akan beralih ke dana pensiun sifatnya mandatori, yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk pensiunnya. Di situ penyebab.